Halo, selamat datang di vlog aku. Pagi ini sangat cerah sekali, aku suka banget cuacanya. Dan aku mau ngeliatin tanaman-tanaman yang ada di depan kontrakan ya. Ini ada cipluan yang tiba-tiba tumbuh di bak ini, bercampur dengan jambu. Padahal kemarin itu di musim kemarau, bak ini tuh cuma pasir aja gitu, nggak ada apa-apa ya. Tiba-tiba pas waktu musim hujan, tumbuh itu semuanya ada cipluan ya. Tiba-tiba aku kaget banget ya, kenapa ada cipluan. Terus juga ada jambu. Ini kalau bawangnya itu kemarin aku tabur aja di situ dan ternyata sekarang tumbuh. Di sebelahnya juga keladi hias ini, kalau orang Jawa ngomongnya beras tumpah ya. Kemarin waktu musim kemarau mereka itu cuma isi 2. Sekarang sudah rimbun sekali, banyak banget anakannya yang tumbuh juga. Memang keladi ini suka banget lembab ya. Terus ini juga aku nggak tahu ini tanaman apa, belum jelas. Kemarin tuh cuma batang kayak gini aja, kering, kerontang. Masih ada sisa-sisa daun keringnya tuh ya di ujungnya. Tiba-tiba sekarang muncul daun-daun barunya. Alhamdulillah ya, berarti akarnya sehat. Kalau tanaman ini tanaman gajah katanya ya namanya. Ini rimbun-rimbun aja. Kalau kemarin itu memang sudah ada daun-daunnya. Dia emang apa ya, tipenya itu tanaman yang tahan banting gitu. Di suhu ekstrim juga dia suka. Kalau aglonema seperti ini dia nggak suka panas, jadi harus ditaruh di tempat yang teduh. Biasanya itu ibu-ibu tuh beli-beli aja gitu tapi nggak tahu rawatnya. Nah, ini juga ada aglonema lipstick, mungkin baru dibeli ya sama yang punya rumah atau penghuni kontrakan sebelumnya, karena masih ada di polybag. Banyak sekali ya tanaman-tanaman di sini yang masih ada di polybag, belum ditaruh di pot gitu. Kasihan kadang-kadang, karena sekarang ini mungkin waktu beli dulu itu masih bagus, tapi sekarang ini kasihan karena akar-akarnya itu teman-teman sudah pada banyak menumpuk sampai tembus-tembus ke polybagnya. Nah, ini juga ada tanaman jeruk, itu sudah dimakanin hama kayak gini kemarin. Terus tapi aku siramin terus muncul daun-daun baru seperti ini. Alhamdulillah. Mungkin teman-teman yang sudah ngikutin aku lama juga udah tahu ya, kalau aku dulu tuh pernah jualan tanaman, jualan aglonema sama keladi hias. Waktu itu sama suami di Jember. Aduh, itu merintis sekali ya, habis nikah kita mulai dari nol. Yang aku resign dari pekerjaanku sebelumnya dan suamiku gagal di usahanya, bisa dibilang seperti itu. Nah, kita jualan di pinggir jalan. Modalnya itu dari bapak, bunga-bunganya bapak kita jualin. Ya, sehari itu ada yang beli 1 pot, ada yang beli 2 pot gitu. Ada yang sampai beli itu 5 pot. Itu alhamdulillah banget ya, 1 potnya itu bisa 20.000, 50.000 kayak gitu. Pernah juga dan malah sering ya, sehari tuh nggak ada yang beli, atau ada yang udah book tapi ternyata nggak ada kabar gitu. Banyak lah gitu ya. Jadi waktu itu aku sama suami sangat mengirit banget ya. Sehari itu aku cuma belanja buat masak itu 10.000. Sisanya buat jaga-jaga, karena kan ya itu tadi nggak setiap hari ada pembelinya. Wah, itu waktu itu sangat bukan menyedihkan ya, tapi bisa dibilang memprihatinkan. Cuman kalau diingat-ingat sekarang itu ya Allah, bersyukur sekali ya. Waktu itu setiap pagi kita ke kios, setiap hari ngangkatin pot keluar itu sampai malam itu boyoen ya. Sampai ya Allah gak bisa bangun gitu rasanya, karena punggung itu sakit tapi harus bangun, harus jualan kayak gitu. Nah, tiba-tiba dapat rezeki bisa kerja suamiku, dan akhirnya sekarang kita merantau di Pare Kediri. Alhamdulillah dapat tempat kontrakan yang enak, lengkap gitu perabotannya. Terus yang punya rumah juga sangat ramah dan sangat baik orangnya. Ya itulah ya, fase dari setiap kehidupan manusia itu kan kita nggak sama. Jangan sampai kita membanding-bandingkan dengan teman-teman kita. Buat teman-teman yang baru nikah atau siapapun yang merintis dari nol dengan pasangannya, tetap semangat, karena aku juga pernah merasakan seperti itu gitu ya.
Gak usah sedih, gak usah putus asa, tetap coba semua kesempatan yang ada gitu. Jangan sampai ya udahlah kayak gini aja, ya udahlah kayak gini aja. Enggak, jangan kayak gitu. Setiap ada peluang, ada kesempatan harus dicoba, karena kita nggak tahu rezeki datangnya dari mana. Seperti itu. Aku sama suamiku juga sangat bersyukur dulu itu aku ada ide buat ngevlog setiap hari, karena kalau dilihat-lihat lagi gitu ya, biasanya kalau kita iseng-iseng lihat-lihat lagi itu kayak apa ya, ya Allah, teringat gitu dulu itu aku sama suami kayak gini, sekarang alhamdulillah mulai membaik gitu ya. Dan sangat terlihat sekali gitu proses-proses dalam hidup aku ya berkat ngevlog ini. Akhirnya aku memutuskan untuk terus melanjutkannya, karena sebagai dokumentasi aja, juga buat keluarga. Kita kan jauh-jauh ya, keluarganya juga bisa ngelihat kita tuh di sini ngapain aja. Apalagi kemarin pas waktu aku masih tinggal di Jember, nenekku itu selalu ya rajin banget tiap hari tanya ke ibu gitu, Fefti ngapain, Fefti masak apa, kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya ya udah deh, itulah yang membuat motivasi aku untuk terus ngevlog. Nah ini kemarin kayaknya yang punya rumah pengen janda bolong, jadi ada janda bolong di sini, aku rapiin ya. Nah, buat teman-teman juga yang baru nikah, mau mulai dari nol kayak aku ini ya, yang kemarin keluar dari kerjaanku yang kemarin, terus suami juga baru aja buka bisnis tapi ternyata gagal gitu, kita bener-bener dari nol gitu. Tetap semangat teman-teman, jangan sampai menjadi menjadi menyalahkan satu sama lain gitu. Harus saling support dan juga harus membuka semua peluang dan kesempatan, kan kita masih muda ya. Di depan itu kita nggak tahu bakalan kayak gimana. Jadi kalau setiap ada kesempatan, setiap ada peluang harus diambil, karena rezeki kita nggak tahu datangnya itu dari mana. Sudah kayak motivator ya. Karena memang aku juga sedih gitu kadang-kadang. Nah namanya juga anak muda ya, pasti kita suka ngelihat teman kita gitu ya, kalau di Instagram jalan-jalan kemana, story-nya itu di mobil terus ya, padahal mobilnya mertua gitu kan, atau maksa banget gaji kecil tapi udah nyicil mobil gitu kan, terus akhirnya dijual, nggak bisa nerusin cicilan. Itu ada aja yang kayak gitu karena merasa pengen dilihat sukses di usia muda gitu, akhirnya memaksakan diri. Nah seperti itu ya, aku yang sedih gitu kadang-kadang, sampai nggak pernah, malas gitu, nggak pernah lihat story gitu orang-orang yang seperti itu, aku lewatin pasti. Maaf banget ya, ini julid banget, ini edisi vlog yang julid banget, karena ya itulah keresahanku seperti itu. Itu juga gara-gara influencer mungkin ya, kan influencer itu menanamkan ke pikiran anak-anak muda ini buat sukses di usia muda gitu, under 30 itu udah sukses. Itu kan apa ya, menurutku kesalahan ya. Ya bukan kesalahan ya, tapi itu toksik gitu menurut aku. Nah buat teman-teman yang sama-sama masih berjuang, tetap semangat dan jangan patah arah. Ambil semua kesempatan yang ada, oke? Segitu aja ya vlogku kali ini yang curcol banget, mencurahkan isi hati dan pikiran aku. Terima kasih banget sudah mendengarkan sampai habis. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di vlog selanjutnya. Tetap semangat, bye!